Ini adalah masa politik saat perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Semasa perkembangannya, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada awalnya bermula di Palembang, kemudian berkembang ke daerah-daerah sekitarnya. Adanya bukti tentang perluasan Sriwijaya ini tertulis pada prasasti Sriwijaya yang ditemukan pada daerah-daerah perluasan tersebut. Dari penemuan para prasasti yang ditemukan tersebut, sebagian besar berisi mengenai kutukan-kutukan yang ditujukan kepada orang-orang yang memberontak pada kedatuan, hingga pada akhirnya telah diketahui bahwa Palembang adalah pusat dari kedatuan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya prasasti yang ditemukan, serta susunan kutukan dalam prasasti. Palembang merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, juga memiliki kondisi geografis yang dinilai paling menguntungkan bagi kedatuan Sriwijaya. Ini adalah berita tentang Kerajaan Sriwijaya. Diketahui bahwa banyak pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Diketahui bahwa raja-raja di Sriwijaya memimpin hubungan dengan Raja India. Sriwijaya telah menjadikan hubungan perdagangan dengan Cina. Selain itu, berdasarkan dari cerita, musafir Cina bernama Tising menyebutkan bahwa ia pernah bersinggah di Kerajaan Sriwijaya. Ada 9 prasasti. Yang pertama adalah prasasti Kota Kapur, ditemukan oleh J. Cavender mulai pada Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Adapun yang pertama yang menganalisis prasasti Kota Kapur adalah Haken, seorang ahli epigrafi asal Belanda. Awalnya, ia mengira bahwa Sriwijaya adalah nama seorang raja, namun ternyata Sriwijaya adalah sebuah nama kerajaan. George mengemukakan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera pada abad ke-7. Sriwijaya disebut sebagai sebuah kerajaan kuat yang pernah berkuasa di bagian barat Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang keberhasilan pelayaran Dapun Tahyang. Prasasti Kedukan adalah prasasti yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama C.J. Battenberg pada 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Secara garis besar, Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi, yang berarti bahwa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa Kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yaitu 45 dikali 80 cm. Nah, selanjutnya ada Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada 17 November 1920. Prasasti Talangtuo ditemukan di daerah Bukit Seguntang, dekat Palembang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Isinya menceritakan tentang pembangunan taman oleh Srijaya Nasa untuk kesejahteraan semua makhluk. Berikutnya ada Prasasti Palaspasema. Prasasti Palaspasema adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya. Batu itu ditemukan oleh warga desa pada tanggal 5 April 1996 di Kali Pisang, anak Sungai Wai Sekampung, Desa Palaspasema, Kabupaten Lampung Selatan. Temuan itu lalu dilaporkan ke Kemdikbud, Kasih Kebudayaan Kecamatan Palas, dan diteruskan ke Pemda Lampung Selatan. Pada tahun 1979 datanglah seorang petugas dari pemerintahan pusat, yakni Profesor Dr. Busyari, seorang ahli benda-benda bersejarah. Setelah diteliti, tulisan kuno yang ada di batu itu merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti itu dibahas oleh Profesor Dr. Busyari dalam sebuah artikelnya, An Old Malay Inscription of Sriwijaya is at Palaspasema, South Lampung, dalam buku kumpulan makalah Praseminar Penelitian Sriwijaya. Isi prasasti tersebut mirip dengan prasasti kutukan lainnya. Perbedaannya, prasasti Palaspasema tidak memuat angka tahun dalam pembuatannya. Isi dari prasasti Palaspasema adalah tentang kutukan-kutukan untuk warga yang tidak taat pada Sriwijaya. Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor, Selatan, Thailand. Tersimpan di Kriel Wat Semang Mueng. Prasasti ini berupa pahatan yang ditulis pada dua sisi batu prasasti, di mana bagian pertama sisi depan disebut Prasasti Ligor A atau dikenal juga dengan nama manuskrip yang sedangkan bagian lainnya sisi belakang tersebut Prasasti Ligor B yang beraksara Kawi dan berangkat tahun 775. Prasasti Ligor B mungkin dibuat oleh Maharaja Dia Pancavana Karyana Panamkara dan raja dari Wangsa Saliandre.
Prasasti Ligor B adalah prasasti yang belum selesai ditulis. Prasasti Telangga Batu ditemukan di sekitar Kolam Telangga Biru, tidak jauh dari Sembok Jati, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti Telangga Biru dipatahkan pada suatu batu yang sudah diwujudkan sebagai layaknya suatu prasasti dengan ukuran tinggi 180 cm dan lebar 148 cm. Bidang atasannya terdapat aduan 3 ekor kepala ular kobra, dan di bidang bawah tengah terdapat semacam tempat penghasilan cairan basuh. Tulisan pada prasasti berjumlah 28 baris berhuruf Pahlawan dan bahasa Melayu kuno. Selanjutnya adalah prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi adalah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada 1904 oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama L.M. Brockhout. Prasasti ini terletak di Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan ditulis dalam aksara Pallawa. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Prasasti Ujung Langit 997 Masehi yang berada di pedalaman Lampung menceritakan bahwa prasasti Ujung Langit berisi mengenai penetapan hutan di Ujung Langit sebagai sima supaya diperguna untuk pemeliharaan bangunan suci. Prasasti tersebut menggunakan huruf Kawi varian Sumatera kuno dan bahasa Melayu kuno. Terdapat goresan membentuk pisau belati. Pisau belati tersebut digambarkan terhunus dengan mata belati menghadap ke timur. Penetapan suatu daerah menjadi sima tertentu dengan alasan bahwa di tempat tersebut terdapat suatu bangunan suci. Hal ini mengindikasikan suatu peristiwa penting terjadi di sana, dikaitkan dengan keberhasilan Sriwijaya menahan gelombang serangan Jawa di pedalaman Lampung. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Datu Hyang Sri dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti kedudukan Batu tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, Sri yang berarti cahaya, Wijaya yang artinya kemenangan. 2 abad setelah didirikan, tepatnya pada abad ke-9, di bawah kepemimpinan oleh Raja Balaputra Dewa, 896 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu tentang masa akhir Kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya tuh berakhir gara-gara ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah Sriwijaya diserang oleh berbagai kerajaan, dari kerajaan Dharmawangsa, Kolomandala, dari kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit, dan banyak kerajaan di bawah kerajaan Sriwijaya tuh yang melepaskan diri. Terus Sriwijaya juga tidak mendapat uang karena ditinggalkan oleh pedagang-pedagang.